Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin membacakan hasil presentasi kami tentang akhlak terhadap guru dan orang tua. Selanjutnya masuk kepada materi yang pertama yang dibacakan oleh Fatwatul Jihad. Pertama, pengertian akhlak kepada kedua orang tua. Kata akhlak berasal dari bahasa Arab, jamak dari khulqun yang menurut bahasa berarti budi pekerti atau perangai, tingkah laku dan tabiat atau watak dilahirkan karena hasil pengetahuan yang diulang-ulang sehingga menjadi biasa. Perkataan akhlak sering disebut kesusilaan. Sopan santun dalam bahasa Indonesia, moral, etika. Dalam bahasa Inggris sering disebut ethos, sedangkan ethos dalam bahasa Yunani, kata tersebut mengandung segi-segi persesuaian dengan perkataan kolbon yang berarti kejadian, yang juga erat hubungannya dengan khalik yang berarti pencipta. Demikian pada dengan makhlukun yang berarti yang diciptakan. Baiklah, selanjutnya materi yang kedua akan dibacakan oleh Faiz Al-Khobir. Menurut Urwa bin Zubair tentang dan redahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dan penuh kesayangan. Surat Al-Isra ayat 4. Pokok adalah durhaka kepada orang tua adalah menyelisih atau menentang keinginan mereka dari perkara-perkara yang mubah. Sedangkan kalimat albir atau berbakti kepada keduanya adalah memenuhi apa yang menjadi keinginan mereka. Yang ketiga akan dibacakan oleh Prio Abdi Amanda. Tiga, macam-macam bir al-walidain dan hak mereka. Kedua orang tua manusia yang paling berdasar utama bagi diri seseorang, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan dalam berbagai tempat di dalam Al-Qur'an agar berbakti kepada kedua orang tua. Hak kedua orang tua merupakan hak terbesar yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim. Hak-hak yang wajib dilaksanakan semasa orang tua masih hidup. Menaati mereka selama tidak mendurhakai Allah. B. Berbakti dan merendahkan diri di hadapan orang tua. C. Merendahkan diri di hadapan keduanya. Berbicara dengan lembut di hadapan mereka. Menyediakan makanan untuk mereka. F. Meminta izin kepada mereka sebelum berjihad dan pergi untuk urusan lainnya. Berikan harta kepada orang tua menurut jumlah yang mereka inginkan. Rasulullah SAW pernah bersabda kepada seorang laki-laki ketika ia berkata, "Ayahku ingin mengambil hartaku." Nabi SAW bersabda, "Kamu dan hartamu milik ayahmu. Oleh sebab itu hendaknya seorang jangan bersikap bakhil atau pikir terhadap orang yang menyebabkan keberadaan dirinya, memelihara cipta kecil dan rumah serta berbuat baik kepadanya. Membuat keduanya ridho dengan berbuat baik kepada orang-orang yang dicintai mereka. Memenuhi sumpah kedua orang tua. Apabila kedua orang tua bersumpah kepada anaknya suatu perkara tertentu yang di dalamnya tidak terbuat maksiat, maka wajib bagi seorang anak untuk memenuhi sumpah keduanya. Tidak mencela orang tua. Hak orang tua yang mereka meninggal. 1. Mensolati kedua orang tua. 2. Berbanyak istighfar kepada mereka. 3. Menunaikan janji orang tua. 4. Memuliakan keiman orang tua. 5. Menyambung silaturahmi kepada saudara kedua orang tua. Yang kelima akan dibacakan oleh Dilfa Adira. Ada keutamaan bil walidain
sebagai berikut. 1. Amalan yang paling mulia. Dari Abdullah bin Mas'ud, mudah-mudahan Allah meridhoi dia berkata, saya bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah amalan yang paling sekali bertanya kepada Rasulullah oleh Allah. Bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sholat tepat pada waktunya. Saya bertanya, kemudian apa lagi? Bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berbuat baik kepada kedua orang tua. Saya bertanya lagi, lalu apa lagi? Lalu apa lagi? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lihat jalan Allah. Diriwayati oleh Bukhari dan Muslim dalam keduanya. 2. Merupakan salah satu sebab diampuninya dosa-dosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Hingga akhirnya ayat berikutnya, mereka itulah orang-orang yang dua kami terima dari mereka amal yang baik yang telah mereka kerjakan dan kami ampuni sama kepada mereka bersama juga sedangkan kami yang benar. Baiklah, yang terakhir akan dibacakan oleh Azimil Akbar. D. Akhlak terhadap guru. Sebagai penuntut ilmu, sesungguhnya kewajiban menuntut ilmu merupakan suatu kewajiban yang Allah berikan kepada setiap muslim dan muslimah. Seorang muslim berkewajiban untuk menuntut ilmu yang dengannya ia dapat beribadah dengan benar dan sesuai dengan ketentuan syariah. Allah berfirman yang artinya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Hendaknya seseorang muslim meniatkan upaya menuntut ilmu tersebut untuk mencari ridho Allah semata. Ditunjukkan agar menuntut ilmu tersebut ia dapat mengerti apa yang diwajibkan dan diharamkan Allah terhadapnya. Maka ilmu utama yang harus dia cari adalah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan tugas hidupnya sebagai hamba Allah, yaitu untuk beribadah. Adapun ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kehidupan sosial seperti kedokteran, matematika, fisika. Sekian presentasi dari kami. Saya sebagai moderator Dimas Manain Ilham. Saya Tanya Silap. Saya Zindafar. Saya Fatwatul Jihad. Saya Pak Adila. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.